Presiden Joko Widodo menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini menjadi pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara. Pembangunan pabrik baterai ini bernilai 1,1 miliar dolar atau setara dengan 15,6 triliun rupiah. Presiden menyebutkan pembangunan pabrik ini sebagai bagian dari upaya hilirisasi industri. Kepala negara menyadari Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Untuk itu, Presiden meyakini 4 tahun ke depan Indonesia mampu menjadi produsen utama produk barang jadi berbasis nikel. Sehingga nilai tambah biji nikel dapat meningkat hingga 10 kali lipat dibanding ekspor bahan baku. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Karena itu strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor, dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan, sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi. Hadirin yang saya hormati, negara kita Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu saya yakin dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel. Dalam kesempatan yang sama, selain pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik ini, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjanjikan bahwa paling lambat Mei 2022 Indonesia akan memproduksi mobil listrik sendiri. Dari arahan Bapak Presiden kepada kami ketika kami ke Busan untuk bagaimana memfasilitasi agar terjadinya pembangunan mobil listrik. Dan alhamdulillah tahap pertama mobil listrik yang kita tanda tangani di bulan November 2019 mulai pembangunannya di 2020 sekalipun pandemi Covid, total investasinya itu 1,5 billion US dollar atau setara dengan 21 triliun. 2022 bulan Mei paling lambat, insya Allah sudah produksi Pak. Jadi mobilnya udah paten Pak. Ini istilah Pak Menko itu patenkan barang itu real. Jadi insya Allah Pak, produksi kita. Lantas bagaimana prospek bisnis baterai mobil listrik dan bagaimana proses pembuatan baterai? Berikut penjelasan singkat mengenai hal tersebut. Mobil listrik yang bebas bahan bakar fosil dan ramah lingkungan mulai menjadi tren dunia. Memang baru sebagian orang saja yang memilikinya karena harganya yang mahal. Tapi analis memprediksi 20 tahun dari sekarang jumlah mobil listrik akan mencapai antara 300 hingga 500 juta unit di seluruh dunia. Pertambahan mobil listrik akan sejalan dengan banyaknya kebutuhan baterai kendaraan listrik yang bisa di-charge ulang. Karena mobil listrik menggunakan baterai untuk memasok energi ke semua komponen kendaraan agar bisa berfungsi sebagai mestinya.
Lalu, terbuat dari apakah baterai yang digunakan mobil listrik? Bahan mentah baterai kendaraan listrik adalah litium dan variannya, yaitu kobalt, nikel, mangan, dan sejumlah lainnya. Saat ini baterai yang digunakan banyak perusahaan pembuat mobil listrik adalah campuran kobalt dan mangan. Pengecualian perusahaan Tesla yang menggunakan bahan litium, kobalt, dan mangan. Tesla tengah berupaya memproduksi baterai tanpa kobalt ke depannya. Tapi hingga kini mineral kobalt masih menjadi bahan terpenting baterai mobil listrik. Belum ditemukan teknologi untuk menghilangkan elemen kobalt dalam pembuatan baterai mobil listrik. Proses pembuatan baterai di pabrik berawal dari proses mencampur seluruh bahan baku yang kemudian dilapis ke lembaran tembaga aluminium agar bisa mengaliri listrik. Selanjutnya proses pembungkusan elektroda sel baterai. Proses ini berlanjut dengan menempatkan elektrolit ke sel baterai. Sel baterai kemudian diaktifkan melalui pengisian dan pengurasan aliran listrik. Setelah ini, baterai pun menjalani proses packaging menggunakan teknologi robotik.